Hai teman-teman, bagi kalian yang membuat podcast, gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi Anchor di Google Play atau App Store. Aplikasi Anchor merupakan aplikasi yang memungkinkan kalian untuk membuat podcast secara langsung dari ponsel atau komputer kalian. Dan yang pasti, semua fiturnya gratis. Anchor juga dapat mendistribusikan podcast kalian ke Spotify, Anchor Podcast, dan banyak lagi. Selain itu, kalian juga dapat menghasilkan uang. Tunggu apa lagi? Ayo, download Anchor sekarang juga atau buka anchor.fm untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ngalor ngidul pada hari ini kembali muncul setelah sekian lama tenggelam. Akhirnya saya mendapatkan 2 bintang tamu pada hari ini. Agak sulit untuk menyatukan waktu beliau-beliau. Oke, langsung saja. Musik dianggap sebagai media komunikasi yang memiliki kaidah, etika, dan rambu-rambu teknis tertentu yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh komposernya. Namun, Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dinilai masih kurang memperhatikan persaingan dan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia. Nah, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Banyak sekali kasus-kasus yang melanda sejumlah musisi di Indonesia. Konon musik hasil plagiarisme atau kata lainnya mengcover lagu itu malah laku keras di pasaran. Bahkan banyak musisi yang sengaja membuat musik semirip mungkin karena motif bisnis. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada bincang-bincang hari ini, saya akan memperkenalkan secara singkat 2 bintang tamu ngalor ngidul yang sangat legend. Yang pertama ada Kak Louis Hutahuruk. Ini memiliki sederet prestasi yang kalau saya sebutkan tidak akan cukup waktu podcast yang berdurasi 30 menit ini untuk membacakannya. Baru saya googling dan ternyata nama Kak Louis ini ada dalam Wikipedia. Oh, luar biasa. Beliau merupakan salah seorang musisi legend yang namanya termasuk dalam album kompilasi yang dirilis pada tahun 1979. Saya masih umur tahun gitu. Di bawah label Didi Record, album ini menghadirkan penyanyi-penyanyi kenamaan seperti Edi Silitonga, Dedi Stanza, dan tentu saja nama Kak Louis Hutahuruk ada di dalamnya. Nah, pada kala itu Prambors Band hadir dalam album ini sebagai band pengiring. Nah, untuk bintang tamu yang kedua, beliau minta disebut Kang Didi, katanya biar lebih mudah. Nah, kiprah beliau di dunia seni pun nggak kalah hebat. Jadi saat ini selain berkiprah di dunia seni, beliau juga merupakan musisi dan pencipta lagu yang saya tahu lagu ciptaan Kang Deddy ini Insan Iptek dan Pesona di Musim Bencana. Teman-teman bisa langsung searching di YouTube. Beliau punya YouTube ya, gitu. Jadi bisa langsung searching di YouTube beliau. Nah, selain itu Kang Deddy juga saat ini menjabat sebagai Ketua FIPO. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk Kak Louis, ya, dunia digital adalah dunia tak bertepi. Terkait maraknya penyanyi-penyanyi yang senang mengcover lagu di YouTube, yang buat saya pribadi itu sangat tidak terhitung, banyak sekali musisi-musisi dadap. Nah, bisa dijelaskan Kak Louis, sebetulnya ini fenomena atau gejala apa? Soal maraknya orang mengcover lagu di YouTube ya. Saat ini abad 21. Lalu saya berpikir berapa jumlah penduduk seluruh dunia? Berapa jumlah penduduk di wilayah Republik Indonesia? Dan dari sekelompok orang-orang itu, berapa orang-orang yang berkompetensi atau memilih kompetensi atau yang pasrah karena tidak ada pilihan lain? Pilih talenta yang bisa diandalkan. Nggak peduli talenta itu sedikit atau banyak ya, di bidang musik atau vokal. Berapa jumlahnya mereka itu? Tentu persaingan ketat sekali.
Dan YouTube sudah terbukti dengan sebagai sarana ampuh yang telah mengangkat beberapa nama yang terkenal yang sekarang yang ada ini yang berawal dari YouTube. Beberapa penyanyi di wilayah Republik Indonesia juga lintas geografis, artinya di panggung internasional, yang lahir dan besar via YouTube. Kita bicara bukan soal dia berada di level mana ya. Bisa saja dia pemula, tapi juga ada yang betul-betul serius ya, untuk menunjukkan eksistensinya bahkan hingga profesional, jadi diseriuskan sama pribadi yang bersangkutan, dan YouTube berikan panggung untuk itu. Untuk mengisi YouTube kan tidak banyak yang dipertaruhkan dari sisi biaya dan resiko administrasi lainnya, selama tidak terlalu ekstrim ya untuk lakukan kejahatan terhadap pemilik orisinal atau pemegang hak ciptanya. Singkatnya, melalui YouTube ini jalan cepat untuk tampil, dan YouTube menjadi panggung sebagai tempat self-exposure untuk ekspresi diri, bahkan untuk yang lebih serius sekalipun ya, untuk menjadi profesional. Oke, itu adalah jawaban dari Kak Louis. Sekarang kita minta pendapat atau masukan dari Kang Medi. Menurut Kang Medi sendiri gimana? Baik. Saya sependapat dengan apa yang tadi dijelaskan oleh penyanyi kita, itu Louis Hutauruk. Louis Hutauruk ya, bukan Louis Hutahuruk. Saya koreksi itu. Bagi saya, sebagai orang yang gandrung juga, suka mengcover lagu di YouTube, maka kalau ditanyakan gejala apakah ini, jawaban saya, itu namanya gejala penyakit menyenangkan. Ya, latar belakangnya atau alasannya ya macam-macam. Selain tentu saja karena merupakan penyaluran hobi menyenangkan. Betul. Menyanyi adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Betul bukan? Betul. Jadi dan ketika berekspresi, setiap orang menginginkan ada respon, ada reaksi atau feedback dari orang lain. Saya kira itu sifat dari makhluk sosial, bukan? Betul. Iya, Mbak. Ya, sepakat. Tentu saja untuk berekspresi seringkali memerlukan media atau alat bantu lah, gitu ya. Nah, hari ini, Mbak Yeti, berbeda dengan 30 tahun atau 20 tahun yang ke belakang, ya. Kebetulan hari ini medianya banyak dan mudah disentuh, mudah dicapai, khususnya oleh kalangan anak muda. Salah satu media yang digandrungi adalah YouTube, ya. Jadi bagi saya kegiatan mengcover lagu di YouTube itu merupakan gejala umum saja, khususnya bagi kalangan muda yang punya kebisaan di bidang musik. Walaupun saya sudah tidak termasuk muda ya, saya cuma ikut-ikutan. Tapi harus diingat, ya, penggunaan YouTube ini jangan sampai merugikan pihak lain. Betul, apalagi, ada batasan-batasan. Iya, betul. Apalagi sampai melanggar hukum, ya, yang dapat merugikan diri sendiri. Itu kuncinya. Jadi semua orang boleh berkreasi menggunakan media itu, tapi tetap harus memperhatikan rambu-rambunya, artinya jangan sampai merugikan pihak lain atau melanggar hukum. Itu. Oke, rambu-rambu itu yang kunci yang paling penting ya. Betul. Oke, selanjutnya kembali ke Kak Louis. Sebagai penyanyi yang sudah malang melintang di industri musik, bagaimana menurut Kak Louis
apakah gejala ini cukup mengganggu bagi para musisi? Lalu sebagai seorang penyanyi sendiri, apakah diuntungkan dengan adanya musisi cover? Karena tadi balik lagi ya, kalau menurut Kang Medi itu sesuatu yang menyenangkan dan segala sesuatu pasti ada aksi reaksi dari masyarakat karena sebagai makhluk sosial tentunya hal tersebut adalah suatu kewajaran. Ya, monggo silakan dijawab Kak Luis. Haha, ada kata malang melintang. Saya merasa tidak malang melintang tuh, karena memang merasa tidak malang. Saya punya passion, jadi merasa tidak malang. Dalam industri musik banyak sekali yang bisa diceritakan. Saya teringat saat studio masih 4 track, nggak kebayangkan? Panjang ceritanya, ruang podcast ini kan terlalu singkat, terbatas ya. Jadi jawaban saya tidak mewakili banyak orang, tetapi lebih ke opini pribadi. Saya sudah di lingkungan musik sejak tahun 1970-an ya, tepatnya 1977, ketika saya terpilih menjadi juara 1 bintang vokal remaja, dan di tahun yang sama juga bintang radio televisi remaja. Itu merupakan tiket untuk masuk TVRI pada saat itu, kemudian masuk rekaman. Saat itu saya tidak terlalu berpikir materi, jadi lebih ke arah bagaimana melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk bernyanyi, bergabung dengan teman-teman pemusik lainnya. Saat itu masih ada tugas utama ya, belajar, jadi menyempatkan diri dengan pembagian waktu yang sangat baik, harus dilakukan itu supaya semuanya bisa berjalan. Dan saat ini saya tidak merasa terganggu dengan hadirnya musisi atau penyanyi cover, sama sekali tidak. Oke, nah mungkin selanjutnya Kang Medi mau menambahkan, monggo silakan. Ya, kalau dari sudut pandang saya, hampir sama sekali ya kegiatan cover lagu ini tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada penyanyi pendahulunya atau penyanyi aslinya. Jadi misalkan kalau saya mengcover lagunya Louis Sitauruk, saya juga pernah ada satu lagu ya, nama judulnya Kehidupan. Artinya saya tidak memberikan keuntungan apa-apa pada penyanyi aslinya, kepada Louis Sitauruk. Ya. Tetapi justru kalaupun ada keuntungan ekonomi misalkan, atau keuntungan secara moral, itu jatuhnya ke pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Beda ya, pencipta dan pemegang hak cipta itu beda. Artinya pemegang hak cipta bisa saja bukan penciptanya gitu ya. Tapi jangan lupa ya, banyak pencipta atau pemegang hak cipta lagu adalah juga sekaligus merupakan penyanyi aslinya. Contohnya seperti Mbak Titik Puspa ya, Ebit G. Ade, Melly Guslow, Iwan Fals ya, Rian The Massive, dan lain sebagainya. Itu mereka selain penyanyi juga merangkap sebagai pencipta lagunya. Jadi luar biasa. Jadi ketika kita melakukan cover lagu-lagu dari mereka, otomatis itu kalaupun muncul hak ekonomis itu jatuhnya adalah kepada mereka sebagai penyanyi sekaligus penciptanya. Langsung itu dia tambahan ya. Itu bukan langsung, kalau di YouTube itu kan ada sistem. Jadi sistem. Sistemnya untuk monetisasi itu kita belum tentu sistem telah membagikan hak keuntungan ekonomi baik kepada penciptanya maupun kepada yang mengcover lagu itu. Artinya gini, kalau saya mengcover lagu pencipta lain ya, dari pencipta lain, sistem dari YouTube itu sudah mengatur kalau ada
manfaat ekonomi yang timbul Hmm. itu langsung bisa bagi hasil ya. Saya belum Bagi pernah hasil. saya belum pernah sih menerima itu karena terus terang aja masih sangat sedikit ya Oke. pengunjung saya, viewer saya sangat sedikit sekali. Jadi Gitu. artinya saya baru tahu ini, artinya sudah sedemikian canggih ya gitu ya terkait dengan sistem ini ya di YouTube ya. Karena Betul. jujur ya kalau dulu kan memang banyak yang berteriak ya terkait dengan hal tersebut gitu ya. Nah sekarang jadi di dalam YouTube sendiri itu ada ya sudah ya by system bahkan ya mereka ya membuat itu. Itu bukan berlaku untuk lagu-lagu barat aja ya, tapi lagu Indonesia lokal juga seperti itu. Oh, ya artinya secara universal ya di dunia sudah berlaku Luar seperti biasa. itu. Jadi makanya kenapa mereka banyak yang gandrung ke situ. Ya, antara lain memang latar belakangnya adalah kepentingan selain kegiatan menyenangkan ya, sekedar menyalurkan hobi, tapi juga mereka juga di antara mereka ada yang tujuannya untuk komersial. Jadi ada yang mengharapkan mendapatkan manfaat ekonomi. Tapi kalau saya jujur ya, saya belum sampai ke sana, belum sampai orientasinya ke manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi. Iya. Hanya untuk kesenangan saja sebetulnya. Untuk hobi ya, menyalurkan hobi aja, Kang Medi ya. Betul. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya ini saya tujukan khusus untuk Kang Medi sebagai orang yang suka mengcover lagu, karena jujur saya suka juga melihat YouTube-nya Kang Medi ya. Sambil kerja saya puter gitu, sambil saya kerja saya dengerin gitu ya, nggak mau ngelihat videonya tapi cukup dengerin suaranya. Nah, apa tanggapan Kang Medi? Saya minta tanggapan Kang Medi ini menjawabnya dari sisi sebagai ketua FIPO tentunya. Ya, silakan. Oke. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, YouTube itu adalah tools atau media untuk berekspresi ya. Setiap orang bisa menggunakan untuk mengekspresikan sesuatu dalam bentuk video. Namun seperti juga tools yang lain, selalu saja ada konsekuensi ataupun resiko-resiko yang dihadapi jika kita menyalahgunakannya. Dalam mengcover lagu, ya tentu saja mengcover lagu milik orang lain, tentu kita tidak boleh sampai merugikan pihak lain. Jangan sampai merampas hak ekonomi dan hak moral penciptanya. Sebab akibatnya akan kena sanksi pidana ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 gitu ya. Kebetulan saya juga ya suka mengcover lagu milik pencipta lain. Sejujurnya saya belum pernah minta izin. Ketahuan juga ya. Seharusnya saya minta izin kepada penciptanya atau kepada publishernya ya. Betul. Sebab banyak pencipta yang menyerahkan pengelolaannya itu kepada publishernya. Tapi kan itu tidak begitu mudah. Bukan karena malas atau tidak peduli pada hal-hal yang demikian, tapi umumnya karena sulit mendapatkan kontaknya. Oke, betul. Ya, sorry Kang, saya potong. Ya, Jadi gini, saya pernah melihat diskusi antara Ariel Noah ya sama Aji. Itu mereka memperbincangkan terkait hal ini gitu ya, dan mereka katakan gitu ya, sebetulnya memang kriteria orang itu kan berbeda-beda gitu ya, artinya ada yang kalau kayak Ariel gitu dia fan aja, orang mau cover lagunya nggak masalah, tapi kalau si Anji dia pernah menyampaikan juga loh, kalau menurut saya jangan gitu ya, karena biar gimana pun juga yang namanya hasil karya gitu ya buat seorang musisi gitu ya, itu seperti anak. Jadi anak itu mau digimanain gitu ya, itu harus seizin si
penciptanya gitu ya, artinya si musisinya tersebut yang sudah menciptakan karya tersebut ya. Jadi artinya karya itu sama seperti anak gitu. Jadi kalau orang mau mengcover ya harusnya izin dulu gitu kan. Nah tapi ya itu tadi kembali lagi kalau menurut Ariel dia nggak masalah gitu. Memang betul, saya setuju itu dengan pendapat beliau-beliau. Jadi sebagai pencipta ya kadang-kadang sebagai pencipta ya itu kalau lagunya di cover orang lain, memang ada yang berpikiran fine-fine saja gitu ya, tidak merasa dirugikan. Toh sistem platform YouTube itu sudah secara otomatis akan membagi hasil ya, manfaat ekonomi gitu, jadi tidak akan rugi. Minta izin atau tidak minta izin gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika ada satu pelanggaran hak moral. Hak moral di sini adalah gini, misalkan mengcover lagu, tapi kadang-kadang kita tidak mencantumkan nama penciptanya, ya, atau barangkali ada pembajakan lagu itu dibikin sedemikian di cover dibikin kreasi baru ya, baru, lalu tertulislah penciptanya dia, bukan pencipta aslinya gitu loh. Itu kan sudah secara hak moral merupakan pelanggaran gitu loh. Bukan, sehingga secara ekonomi pun akan beralih kepada yang mengklaim tadi gitu loh. Itu yang bisa menimbulkan masalah. Sistem pada platform YouTube sendiri sudah mengatur dengan sendirinya. Video kita bisa di take down ya, jika pihak yang merasa dirugikan komplain kepada platform YouTube. Betul. Lagi pula tujuan utama saya memang mengcover lagu itu bukan untuk tujuan komersial. Saya menyalurkan makanya saya sering menyisipkan caption pada video yang saya buat bahwa saya sebutkan di sana ada tulisannya bahwa saya tidak mengklaim hak ekonomi yang timbul dari publikasi video tersebut. Jadi saya tegaskan hak ekonomi harus jatuh kepada pihak pemegang hak cipta lagunya ya. Walaupun videonya milik saya gitu loh. Jadi cover lagu hanya untuk kesenangan saja, sekedar menyalurkan hobi gitu. Just for fun ya. Betul, iya. Dan jangan lupa ya, selalu mencantumkan nama pencipta lagunya. Betul. Dalam setiap mengcover lagu. Ini sering diabaikan orang ya. Bahkan saya selalu juga mencantumkan nama penyanyi aslinya ya, penyanyi pendahulunya yang pertama kali mempopulerkannya. Ya, kita kan harus menghargai mereka. Jadi selain nama penciptanya dicantumkan, juga saya selalu menyebutkan nama penyanyi aslinya yang pertama kali mempopulerkan. Gitu. Dan baru supaya orang selalu ingat juga kepada siapa penyanyi yang mempopulerkan. Siapa penyanyi aslinya. Betul. Oke. Selanjutnya ini Kak Luis jangan tidur ya, gitu. Ini sepertinya Kak Luis tidur nih. Jangan lagi latihan nyanyi. Lagi latihan nyanyi. Oke Kak Luis, kembali lagi pertanyaan untuk Kak Luis nih. Sebagai seorang penyanyi yang pernah mempopulerkan banyak lagu, ya beliau ini benar-benar legend lah di eranya ya, Kang Media. Betul. Pernahkah ada yang mengcover lagu Kak Luis? Nah, kalau ada, bagaimana Kak Luis menyikapinya? Monggo silakan. Saya tidak pernah posting lagu saya di YouTube. Karena saya berpikir ada orang lain yang lebih ahli yang bisa posting itu. Selain itu juga saya berpikir biarlah itu menjadi bagian dari orang lain, pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kreatif oleh lebih banyak orang dan dengan kreativitas yang mungkin berbeda-beda dan banyak macamnya. Mulanya saya lihat video-video yang muncul di YouTube itu dengan vokal dan rekaman asli yang pernah dibuat dalam album saya. Dan juga ada album dengan tim yang lain. Jadi bukan hanya saya yang kemudian menjadi hits.
Video-video itu menuliskan nama saya dan judul lagu, tetapi saya sayangkan kadang-kadang tidak menulis nama pencipta lagunya. Ya, judul lagu, penyanyi itu jauh lebih terkenal dari pencipta lagunya. Menurut saya itu kurang bagus ya. Lengkap lah kalau menulis itu datanya. Kalau saya lihat itu satu lagu lebih dari 5 kreativitas video. Saya bisa contohkan di Karisma Indonesia, itu lebih dari 5 video dengan kreativitas macam-macam. Demikian juga Mahajana, Kehidupan, dan beberapa lagu-lagu lainnya yang hits. Yang saya lihat itu kreativitas sangat berkembang dari yang memposting itu, yang lebih suka seni fotografi, menampilkan koleksi foto-fotonya, yang suka keindahan alam, dia rekam berbagai keindahan alam di wilayah tanah air kita ini, Indonesia, bagian-bagian yang cantik-cantik, aduh bagus banget, ya. Dan juga ada koleksi film-film produk Indonesia dengan cuplikan-cuplikan film mulai dari yang lebih jadul hingga pada saat ini. Menarik sekali. Lagu itu Getar Asmara ya. Jadi kita bisa melihat percintaan dari waktu ke waktu dalam film-film produk Indonesia dan berbagai-bagai. Nah begitu dalam perkembangannya. Jadi awalnya menggunakan penuh vokal dan musik seperti aslinya. Kemudian berikut lagi muncul perkembangan dari para musisi dan penyanyi yang ada di wilayah tanah air, menyanyikan lagu-lagu yang pernah saya populerkan dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi bisa dengan vokal grup, bisa dengan band, ada yang paduan suara, dan menyanyikannya sendiri. Itu ya tidak semua menuliskan datanya secara lengkap ya, tetapi saya memperhatikan juga netizen memperhatikan itu juga. Karena ada juga yang tampil menyanyikannya salah menulis pencipta lagunya, lalu dikoreksi oleh netizen. Bahkan di salah satu podcast tidak menulis data apa-apa, diprotes sama netizen untuk menulis datanya. Karena lagu yang sudah menjadi hits, orang tahu lagu itu judulnya siapa, yang menyanyikan siapa, bahkan penciptanya siapa. Jadi netizen yang kritis akan menuliskan dalam komen. Menurut saya itu bagus. Kemudian cover itu baru muncul belakangan ini. Kalau di cover etikanya lebih bagus ya, menulis judul lagu, penyanyi aslinya, kemudian penciptanya. Apakah saya terganggu? Tidak, saya tidak terganggu. Malahan saya senang melihat variasi warna vokal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Menarik untuk saya. Saya menikmatinya dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah memposting atau upload lagu-lagu yang pernah saya populerkan dalam bentuk video klip yang menjadi kreativitas tersendiri dari berbagai YouTuber, dan juga yang menyanyikannya sendiri dengan berbagai vokal grup atau paduan suara atau band, dan yang terakhir ini dengan cover. Saya suka, saya menikmatinya. Terima kasih. Oke, sekarang kalau untuk Kang Medi, ada yang mau disampaikan? Karena ya tadi ya, balik lagi, tadi sudah pengakuan bahwa sebetulnya Kang Medi ini termasuk orang yang punya hobi bernyanyi dan mengcover lagu. Ya, bisa ditambahkan. Jadi dalam undang-undang hak cipta itu disebutkan kalau hak ekonomi itu ya hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Gitu ya. Tapi yang banyak orang yang begitu kurang paham dengan masalah hak moral. Apakah itu hak moral gitu ya? Nah,
Tadi kalau hak ekonomi itu kan sebenarnya bisa dialihkan, bisa dipindahkan, bisa diwariskan, bisa dipindahkan lah kepada orang lain. Jadi, sedangkan hak moral itu tidak bisa. Jadi hak moral itu melekat abadi dalam diri seorang pencipta. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang mengklaim lagu yang bukan ciptaannya sebagai ciptaannya, itu merupakan pelanggaran moral, pelanggaran hak moral ya. Jadi kalau saya analogikan, mana mungkin seorang ibu mengakui seseorang sebagai anak kandungnya, padahal dia tidak mengandungnya. Jadi itu tidak mungkin. Seperti itulah yang hak moral itu. Jadi tidak mungkin kita mengklaim lagu ciptaan orang sebagai ciptaannya. Nah itu tidak bisa dipindahkan hak moral. Kira-kira seperti itu. Itu saja. Oke, baik. Nah, pada kesempatan ini saya sangat beruntung ya, karena saya mendapatkan bintang tamu, para legend saya atau senior saya, gitu ya. Ini nanti pada akhir bincang-bincang ini, boleh saya minta izin ya kepada Kak Louis dan juga Kang Medi, apakah saya bisa memutarkan lagu-lagu andalan Kak Louis dan Kang Medi? Yang punya itu Louis aja tuh. Kalau punya saya sih malu lah. Suka gitu. Merendah. Okay. Boleh ya? Oke, terima kasih. Baik. Oke teman-teman, demikian obrolan ngalor ngidul pada hari ini. Semoga Kak Louis dan Kang Medi sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memetik bunga sebagai tanda cintaku padamu, meski